Pada acara kali ini menghadirkan 3 narasumber, di antaranya adalah perwakilan dari Bekraf yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan ekonomi kreatif. Untuk narasumber kita Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif, kemudian dari Kementerian UMKM, kemudian kita juga ada dari Gandeng Tangan. Dari Gandeng Tangan ini adalah dia pelaku untuk memfasilitasi bagi usaha pemula nanti yang ingin mengakses untuk dana. Jadi keragaman budaya itu kemudian membentuk lokal genius sendiri, ada sesuatu yang konstruksi lokal, di Kediri juga mempunyai ciri khas, di Sulawesi punya ciri khas, di Jayapura punya ciri khas, itu masing-masing. Terus kemudian namun persoalannya seperti yang dikatakan tadi, persoalannya adalah masih banyak yang berbentuk tradisional, belum berkembang, belum mengalami diversifikasi produk, dan kurang bernilai ekonomi. Salah satunya adalah masalah packaging. Terus alternatif solusinya adalah sentuhan desainer melalui kolaborasi dengan budaya lokal. Jadi mengembangkan bukan saja ekonomi kreatif berbasis urban, digital akademis, ini yang dilakukan oleh Bekraf, namun juga ekonomi kreatif yang berbasis rural dan komunitas. Bagaimana caranya? Next. Ikon, kolaborasi, jadi ada live-in designer, jadi range edukasi, bagaimana kita mengedukasi para pelaku ekonomi kreatif itu banyak. Salah satunya itu melalui live-in designer, jadi kolaborasi antara pengrajin lokal dengan para desainer. Ini sebenarnya bukan seminar investasi aja, tapi young and investment. Jadi penekanannya lebih ke young investment 2.0 dengan tema one step to be creative planner in the new economic era. Jadi era sekarang ini kan ada hal-hal yang baru di dalam dunia perekonomian yang sebenarnya ini merupakan hal yang betul-betul baru, bahkan tidak pernah diduga-duga akan terjadi seperti ini. Nah, sehingga tentu perlu diselaraskan program-program yang saat ini ada, seperti adanya marketing online, ada sangat banyak sekali marketplace yang ada di dunia online, sehingga ini harus direspon dengan baik oleh young entrepreneur ini. Tadi disebutkan oleh Pak Bagio bahwa peran UMKM terhadap PDB itu 62 ya, 62,57, kemudian tenaga kerja 96,5%, dan pasti poverty alleviation, jadi penurunan angka kemiskinan juga sangat berperan. Nah, pemberdayaan UMKM ini inline sebenarnya dengan pengembangan wirausaha. Nah, kami ada beberapa slide nanti, dan isu strategisnya pasti pertama adalah potensi UMKM itu sendiri ya. Dari angka 1, di 2014 sekarang sudah 3,1. Nah, Malaysia 7% lebih, Singapura 9% lebih. Jadi pada prinsipnya added value dari potensi sumber daya lokal ya, local wisdom Indonesia, baik itu di raw material berbentuk produk hulu, apakah itu coklat, kopi, kakao, karet, sawit. Dan untuk menambah pengetahuan para peserta seminar, juga dihadirkan narasumber dari perwakilan lembaga Gandeng Tangan berikut ini. Butuh 4 juta, kita mau invest kerja cuma 50.000 juga bisa, tapi kalau mau invest 1 juta atau 2 juta juga bisa. Jadi konsepnya patungan, kita menghubungkan antara patungan individu dengan usaha mikro, dan juga ada lokal trustee di bawahnya. Lokal trustee itu ada pendamping lokal yang tadi si Ibu Nur itu yang menjadi agen di lapangan. Nextnya. Nah, saat ini Gandeng Tangan sudah menyalurkan, melalui media Gandeng Tangan sudah menyalurkan
1,2 miliar ke sekitar 150 lebih lah, 155 usaha mikro. Dari patungan ada 9.000 pendana yang bergabung di Dana Tengah. Jadi ada 9.000 yang mungkin yang aktif, sekitar 900 orang yang udah pernah invest untuk usaha mikro di lapangan. Ya, sebenarnya ini tentu saja punya banyak manfaat, yaitu menambah wawasan yang pertama. Yang kedua, dengan adanya wawasan itu kita bisa menentukan strategi kita ke depannya kira-kira seperti apa. Dengan demikian kita bisa membuat antisipasi kira-kira apa yang harus akan disiapkan, kira-kira jika ada masalah bagaimana solusinya dan semacamnya. Kebetulan banyak pesanan, akhirnya saya nggak bisa menjawab ini bahan bakunya lancar apa enggak. Terus saya bilang kepada pengumpul benangnya, katanya memang regulasinya sulit sekarang. Pertama, yang kedua adanya pembatasan impor itu. Mohon bisa dijawab. Pelaku pengusaha benang tadi mudah-mudahan bisa diberi penjelasan. Jadi produk yang bahan bakunya dari impor itu diberi kemudahan untuk biaya masuk, ada biaya masuknya itu kalau tidak salah diberi diskon sehingga mereka lancar. Dalam seminar kewirausahaan Kediri Young and Investment kedua tahun 2018 juga diserahkan cenderamata dari DPM PTSP Kota Kediri kepada para narasumber. Pada kesempatan kali ini juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada para pemenang Startup Festival pada seminar kewirausahaan Kediri Young and Investment kedua tahun 2018. Dengan adanya seminar kewirausahaan Kediri Young and Investment seperti ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengusaha, khususnya para pemuda yang memiliki inovasi menarik, sehingga mampu mengembangkan potensi dan menumbuhkan minat pengusaha baru di Kota Kediri. Saya harap supaya usaha di Kediri ini bisa terus maju dan berkembang. Ditambah lagi sekarang dengan dunia global itu banyak hal yang bisa kita akses gitu. Banyak hal juga yang bisa kita promosikan ke daerah lain, bahkan sampai ke luar negeri. Pemirsa, keberadaan pemuda sesuai tuntutan zaman diminta untuk selalu aktif menggali informasi untuk mendapatkan peluang kerja. Digelarnya seminar kewirausahaan Kediri Young and Investment kedua tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Kediri, khususnya entrepreneur muda, sehingga dapat semakin berkembang. Akhirnya saya Mita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.